dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tahu bahwa kami ini adalah orang-orang lemah dan dikelilingi banyak musuh kami. Kami mudah diperdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Tetapi demi kemenangan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia ini. Kami memohon padamu, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat menaklukkan musuh-musuh kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, pengganti dasatita yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku.
Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. For your mercy never fails me. All my years I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness. Love your voice. You have led me to the fire. Close like no other, and though you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
Mari kita membaca epistel yang tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Kita baca secara responsoria di ayat yang terakhir atau ayat 20. Kita sama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Dunia kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya yang di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PNB dan remaja.
sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lalu malaikat amat merdu, kasih dan aman besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you so much for everything you have done for all of us. We shall lead this evening. You allow us to gathering in your church. Transcend our mind and our heart through your Holy Spirit so that we can understand your word. And we also understand what's your will in our life through your word. In Jesus Christ we pray. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 1 Korintus 8
ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dia capai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nurani itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini disebut jangan menjadi batu sandungan bagi sesamamu. Jangan menjadi batu sandungan. Don't be to the stumbling block or the stumbling stone. Jangan menjadi batu sandungan. Dalam kehidupan kita, terkadang ego itu lebih kita utamakan daripada orang lain. Kita lebih mengutamakan kebebasan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dalam kehidupan kita.
Terkadang kita tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain. Sementara Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama tadi bahwa kasih itu membangun. Tetapi kasih itu membangun. Ternyata kesanalah arah langkah tujuan orang Kristen itu, yaitu kasih yang membangun. Tapi seperti apa yang saya sampaikan, kita sering dan cenderung hanya untuk memikirkan apa yang kita inginkan tanpa memperdulikan orang lain. Dan inilah yang membuat kita menjadi batu sandungan. Batu sandungan bagi orang lain. Dan inilah yang membuat kita menjadi penghalang masuk ke surga. Penghalang masuk, barrier entry atau entry of barrier, penghalang masuk ke surga. Kenapa? Ketika kita menjadi batu sandungan, orang tersandung dan jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu menjadi penghalang untuk masuk surga. Karena tidak seorang pun yang bisa masuk ke surga kalau ia berdosa. Oleh karena itu, maka orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang pure, murni, tidak ada dosanya sama sekali. Maka tidak ada yang boleh masuk ke surga itu, apalagi kita menjadi batu sandungan, pembuat orang berdosa bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hampir semua agama di dunia ini, pada agama-agama yang mereka anut, mereka selalu membuat persembahan untuk Tuhannya. Termasuk juga bangsa Israel. Mereka membuat persembahan-persembahan. Kalau kita baca kitab Imamat itu, ada banyak persembahan bakaran yang harus diberikan kepada Tuhan. Nah, juga bangsa-bangsa di sekitar mereka juga membuat persembahan. Hanya bedanya bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, tapi ke bangsa yang lain mempersembahkan kepada dewa-dewa mereka, kepada Allah-Allah mereka, dalam ketidaktahuan mereka. Sama juga di kita sebagai orang Batak dulu sebelum masuk ke Kristenan, orang Batak itu memiliki kepercayaan bahwa segala sesuatu itu ada penghuninya, bahwa segala sesuatu itu ada yang menjaganya. Tidak jauh beda dengan orang-orang yang ada di Bali misalnya. Orang-orang di Bali itu memahami bahwa setiap benda di dunia ini ada rohnya. Itu makanya setiap sudut, setiap tempat dikasih bunga, di jalan dikasih bunga. Nah, kita juga orang Batak dulu begitu. Mau memberikan persembahan, atau ketika di rumah itu ada misalnya motong ayam, maka sebelum dimakan itu dihidangkan dulu kepada nenek moyang. Dikasih kepada nenek moyang sesuai dengan kepercayaan mereka, dan itu ditaruh di kamar atau di atas lemari. Nah, setelah beberapa saat ketika sudah dingin, maka makanan itu diambil, disantap bersama keluarga, dan ketika udah dingin mereka sering mengatakan, oh sudah dipegang, mereka sudah makan katanya. Ya, itu ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Nah, di kita orang Batak kepercayaan itu hilang setelah kekristenan masuk. Tetapi ada juga orang yang masih melekat kepada kepercayaan-kepercayaan orang Batak dulu. Itu makanya di gereja-gereja secara khusus di tahun 90-an ke bawah, maka kata persembahan itu yang diterjemahkan pilihan itu tidak pernah itu dipakai di gereja. Tahun 90-an ke bawah. Tetapi yang dipakai itu adalah durung-durung bahasa Bataknya. Jadi tidak dipakai kata pilihan, karena ketika dipakai kata pilihan, pikiran orang Batak dulu langsung tertuju kepada Allah mereka dulu, tertuju kepada sesembahan mereka dulu. Maka itu dihindari dari gereja. Termasuk juga kalau berdua seperti ini juga dulu tidak diperbolehkan di gereja. Karena apa? Karena orang Batak dulu menyembah doa yang mereka sembah, itu melakukan seperti ini tangannya.
Maka di gereja tidak diperbolehkan, makanya di gereja itu harus lipat tangan seperti ini untuk menghindari pikiran mereka supaya mereka tidak teringat lagi dengan budaya mereka, dengan kepercayaan mereka dulu. Jadi semua itu dirubah tata caranya. Nah, setelah dewasa secara iman, setelah dewasa mereka secara kekristenan, maka sekarang mau disebut persembahan, mau disebut pilihan, mau disebut kolekte, itu tidak masalah lagi. Karena apa? Karena semua sudah dewasa secara iman. Tidak ada lagi kalau disebut persembahan, tidak ada lagi pikirannya, oh mau diberikan persembahan sama opungnya, pilihan sama opung. Enggak. Semua sudah clear. Nah, itulah yang menjadi persoalan di Korintus. Pada abad pertama, ada kebiasaan orang-orang Korintus untuk mempersembahkan makanan atau persembahan mereka kepada dewa-dewa mereka. Setelah dipersembahkan, baru di kuil mereka duduk bersama, makan bersama. Siapapun bisa makan di sana. Tetapi Paulus mengingatkan, kalau ada di antara kalian yang sudah memiliki pengetahuan tentang kebebasan persoalan makan, duduk makan di kuil itu, maka dia akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan, ketika kita sudah mengetahui seperti apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 8, bahwa makanan tidak menjauhkan dan juga tidak mendekatkan kita kepada Tuhan. Mau makan silakan, mau tidak makan tidak ada pengaruhnya kita menjadi dekat atau makin jauh daripada Tuhan. Itu di ayat 8. Itu prinsipnya bagi kita orang-orang yang merdeka. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi ingat, ada orang-orang yang masih lemah imannya, yang belum mengetahui pengetahuan itu. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, kalau ada orang-orang yang mempersembahkan korban bakarannya di kuil dan mereka makan di situ, jangan ikut. Itu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Kenapa? Karena di sekeliling mereka ada orang-orang yang masih lemah, yang baru masuk Kristen, yang belum kuat imannya. Nanti takutnya ketika ada orang yang melihat orang yang sudah masuk Kristen, yang kuat imannya, duduk bersama orang-orang yang tidak percaya, makan daging persembahan itu, maka orang yang lemah imannya akan mengatakan, oh lihat si Anu, dia makan di sana, oh itu berarti tidak salah, kita juga ikut. Nah, dengan kehadiran dia, orang akan melihat dan orang akan ikut turut serta makan di sana dan membuat mereka berdosa. Atau istilah kalian anak muda yang paling sering, ada yang menjadi endorsement ya terhadap makanan itu. Jadi ketika kita hadir di suatu tempat, kita dijadikan kita dijadikan fondasi supaya orang lain ikut juga melakukannya. Nah, Paulus mengatakan jangan. Kita akan menjadi batu sandungan di sana. Memang kita sebagai orang Kristen tidak dilarang makan apapun. Mau saudara makan ular, mau saudara makan kucing, mau makan B1, B2, terserah, bebas. No problem. Tidak ada pernah dilarang. Tidak ada pernah dilarang. Not forbidden. Tidak dilarang. Oleh karena itu adik-adikku, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi Paulus mengingatkan jangan kebebasanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya apalagi kita di lingkungan kita sekarang, di Bandung ini, banyak orang-orang Muslim yang gak makan B2. Jangan kita pula sok-sokan, ya udah biar aja situ, biar dilihatnya kita orang Kristen, oh ambil makan B2 di depannya, makan. Jangan, tidak boleh. Paulus mengatakan kita menjadikan dia berdosa dan kita berdosa di hadapan Kristus. Maka hati-hati. Kita juga harus menghargai. Maka pada prinsipnya kalau engkau makan sesuatu, jangan memaksakan orang lain. Kalaupun kau tidak makan, hargai juga orang lain. Jadi itulah kasih itu di ayat yang pertama, itu saling menghargai. Yang memakan, menghargai yang tidak makan. Yang makan, menghargai yang tidak makan. Sebaliknya dalam kehidupan kita. Nah, persoalan makan darah, boleh atau enggak? Boleh, enggak ada dilarang.
makan darah, ya, narkoba, boleh. Tidak ada kaitannya dengan iman. Kalau dia sudah menjadi Kristen, dia orang yang sudah dimerdekakan dengan Kristus. Kristus Yesus juga mengatakan dalam Matius 15 ayat 11, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang mencemarkan engkau, yang menajiskan engkau, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan engkau. Dalam ayat 17 dikatakan, sebab apa yang masuk ke dalam mulutmu akan keluar dan dibuang ke jamban. Paulus dalam ayat yang ke-8 ditegaskan lagi, sebab makanan tidak membuat engkau makin jauh dan juga tidak membuat engkau makin dekat kepada Tuhan. Kau tidak akan untung apa-apa jika engkau makan, dan kau tidak akan rugi apa-apa jika engkau tidak makan. Tetapi Paulus mengatakan dalam ayat 13, jauh lebih baik aku tidak makan daging, kalau gara-gara daging orang menjadi tersandung. Maka perlu ada penyangkalan diri dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, menahan hawa nafsu dalam kehidupan kita, supaya orang lain juga terbangun, supaya orang lain tidak terjatuh ke dalam dosa. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan memaksa kawan kita untuk memakan sesuatu yang mereka haramkan. Sekali lagi, gak ada gunanya adik-adikku. Nikmatilah kebebasan, nikmatilah kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita. Kita diberi kebebasan untuk makan apapun, selama kita mau. Selama kita mau. Ya, apapun bisa dimakan selama kita mau. Dan sekali lagi Amang mau sampaikan, apapun yang kita makan kalau berlebihan, termasuk nasi pun kalau kita makan berlebihan juga salah. Karena itu perlu ada takarannya dalam kehidupan kita. Segala sesuatu itu ada takarannya, apapun itu. Tidur juga ada takarannya. Ya, kakak-kakaknya yang udah kakak-kakak yang ada adiknya di rumah, jangan terlalu banyak tidur. Adiknya nanti akan meniru nanti. Adiknya dibangunkan, tengok kakak, tengok abang masih tidur, katanya nanti. Ya, ya sama aja jadi tiruan, dia bersandungan dia sama adiknya. Yang laki-laki yang punya motor, jangan punya motor knalpotnya yang apa itu, yang ribut kali itu. Wah, lewat jalan reng, macam. Itu menjadi batu sandungan. Baginya itu enak, suaranya itu mungkin menyenangkan dia, tapi ingat itu mengganggu orang lain, membuat orang berdosa. Karena bisa orang karena mendengar suara knalpot motormu itu, kau dimaki-maki meskipun kau tidak dengar. Ketika orang memaki-maki engkau, orang sudah berdosa, kau sudah menjadi batu sandungan. Ya, dalam budaya kita, laki-laki itu tidak diperbolehkan pakai anting-anting. Ya, dalam budaya kita. Karena itu jangan ada laki-laki yang pakai anting-anting sampai ke hidungnya, bikin sininya. Dari sini juga ada 5. Oh, macam anak pang. Nah, orang akan melihat, oh tengok si anu itu, gak cocok kali katanya. Atau juga pakai tato. Orang akan melihat itu. Dalam budaya kita itu tidak diperbolehkan. Dalam budaya, mungkin dari seni kalau kita pergi ke Bali itu mungkin kita lain cerita. Tetapi kehidupan kita tidak bisa dilihat hanya dalam kacamata keinginan kita. Kita harus melihat segala sudut pandang. Nah, melihat sesuatu itu, misalnya harus ada tinjauan sosial, tinjauan agama, tinjauan budaya, ya, ada tinjauan hukum, ada tinjauan seni, berbagai macam. Tapi kita harus meletakkan diri kita di mana kita berada. Ya, di mana kita berada. Sekali lagi adik-adikku, mungkin di Bali kalian, kalau ada yang udah ke Bali, kita melihat orang pakai tato, orang pakai you can see, mereka juga pakai anting-anting, itu nggak apa-apa, fine-fine aja, no problem. Tapi janganlah dipakai sini, kayak gitu ya. Dan pula pakai you can see nanti anak-anak gadis sini, batu sandungan loh. Nanti dimaki-maki orang nanti, gak tahu diri begini, orang jadi berdosa. Yang pakai tato juga, macam preman anak sianu itu, masa pakai tato-tato segala.
Nah, kita bangga mungkin karena kita itu adalah hanya seni, art, ya. Tapi bagi orang lain itu enggak bagus. Maka tempatkan posisimu di mana engkau berada. Kalau di kolam renang kau pakai baju renang enggak apa-apa. Tapi jangan pula datang ke gereja pakai baju renang, diusir satpam. Ada orang gila katanya. Sama juga, ya ke gereja pakai sopan, pakai baju yang sopan, ke mall pergilah pakai baju-baju yang pantas dipakai. Sebagai orang Kristen harus menjadi teladan. Jangan pernah menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita, karena kita lebih banyak anak-anak muda sekarang ini. Nah, itu jangan perlu kita lakukan. Nah, dalam bermedia sosial jangan menjadi batu sandungan. Segala sesuatu kehidupan pribadinya diupload. Waduh, ini bahaya ini. Segala sesuatu kehidupan pribadinya diupload. Coba. Ada pergumulannya, dia putus sama pacarnya, upload lagi. Bahaya, tidak boleh. Untung-untung yang membaca itu kawanmu yang baik hati, di japrinya kau, di japri. Langsung dibilangnya, gak bagus lah kayak gitu, hapuslah itu. Katanya. Yang lain temanmu langsung di komen di mana kau upload. Wah, memang bagus itu, hajar dia katanya pula kan, dikompori pula kita. Maka hati-hati dalam kehidupan kita, dalam menggunakan media sosial atau gadget yang kita pakai itu, jangan pernah menjadi batu sandungan. Sekali lagi, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus yang sudah menjadi Kristen itu supaya mereka tidak menjadi batu sandungan. Supaya mereka tidak menjadi penghalang untuk masuk surga bagi orang lain. Tetapi kita diminta untuk mengarahkan, kita diminta untuk mengajak semua orang-orang yang lemah imannya, kita kuatkan. Kita arahkan yang teman-teman atau saudara kita yang lemah imannya, kita kuatkan, kita arahkan. Itulah tugas kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena kita yang sudah dimerdekakan, kita juga harus ikut memerdekakan orang. Jangan menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semua yang hadir pada saat ini, lewat firman Tuhan kita mau diajar, mau dibawa oleh Paulus. Sekali lagi, mungkin di antara kita ada mungkin pergi ke gereja X dan melihat, karena kita ini berbicara tentang secara khusus tentang persoalan makanan. Ya, sekali lagi itu prinsipnya. Makanan tidak mendekatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Itu ingat. Jadi jangan merasa bangga ketika tidak memakan makanan ini. Jangan merasa tinggi, lebih rohani, lebih suci ketika tidak makan ini, itu. Enggak. Kesucian kerohanian kita itu diukur dari iman dan keteladanan kesetiaan kita mengikut Kristus. Bukan dengan persoalan makanan. Sebentar lagi di bulan 2 ini akan ada hari raya Imlek, ya. Biasanya di event-event Imlek itu ada kue bakul, ya. Kalau mungkin ada saudaranya atau kawan-kawannya yang Chinese, itu kue bakul itu juga dulu itu adalah persembahan, itu menjadi persembahan kepada dewa-dewa mereka. Itu makanya ada di dalam kue bakul itu di tengah-tengahnya itu yang udah ada titik merah. Itu bukti sudah dipersembahkan. Boleh nggak dimakan? Boleh. Kalau teman-temanmu itu memang orang-orang yang sudah dewasa secara iman. Kalau ada kawan kita yang masih ragu, boleh nggak ini? Gimana ya? Gimana ya? Bagus tidak dimakan. Jangan dimakan. Kalau ada, atau termasuk kita ketika nurani kita masih lemah, gimana ya? Ini berdosa ya? Dimakan atau enggak? Gimana ya? Kalau masih kayak gitu, tidak usah dimakan. Tapi ketika engkau mengatakan ini ada semua ciptaan Tuhan, dalam nama Yesus, akan aja enjoy. Tapi perhatikan sekali lagi, perhatikan sekelilingmu. Jangan gara-gara sikapmu orang lain berdosa. Nah memang sekarang kalau zaman sekarang itu mau beli kue bakul itu udah banyak di pasaran. Enggak seperti dulu. Karena itu harus dipersembahkan dulu. Karena itu yang momen yang paling dekat di apa ini? Di mana di wilayah kita ya, itu perayaan hari Imlek. Dan juga yang paling dekat sekali
Itu tanggal 14 ini, bulan Februari ini, tentang pemilihan. Jangan gara-gara si X didukung, wah dijelek-jelekkan, wah luar biasa dia macam apa dia, tim sukses ring 1. Hebat kali dia komentarnya ya. Pilihlah sesuai dengan fakta analisamu. Jangan menjelek-jelekkan, apalagi kaum muda. Ya, terserah mau pilih siapa. Tapi jangan pernah ikut-ikutan menghasut ataupun menjelek-jelekkan pasangan-pasangan si X, jangan. Karena kita juga akan menjadi batu sandungan dengan orang-orang yang fans, yang suka dengan calon yang kita jelek-jelekkan itu, jangan. Karena yang ketiga calon itu masing-masing ada pendukungnya. Kalau kita menjelek-jelekkan satu pasangan, ya itu artinya kita menjadi batu sandungan bagi fans atau orang-orang yang mendukung yang kita jelek-jelekkan itu. Hati-hati, apalagi di media sosial. Ya, pilihlah yang sudah layak memilih, yang sudah bisa memilih. Pilihlah. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita pada saat ini sampai ke hal-hal demikian, apalagi di rumah. Ya, jangan kita paksa adik kita untuk mencuci piring. Piring kita juga enggak dicuci. Kakak aja enggak cuci piring, pasti dibilangnya kayak gitu. Jangan kita paksa adik-adik kita untuk pulang cepat. Kita enggak mau pulang cepat. Nah, semua nanti akan ditutup. Abang aja enggak kayak gitu, kakak aja enggak kayak gitu. Ternyata nanti akan bisa menjadi batu sandungan kita bagi adik-adik kita. Maka mari kita perhatikan dalam kehidupan kita, segala lini kehidupan kita harus menjadi teladan. Dan ingatlah adik-adikku dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatu itu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Kebebasan diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam kemerdekaan kita, dalam genggaman kekuasaan kita. Tapi sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang sudah dewasa, sebagai orang yang sudah belajar dan terpelajar, dia sudah bisa memilah, dia sudah menimbang. Sebelum dia lakukan, dia terlebih dahulu memikirkan, mempertimbangkan, apakah ini berguna bagiku? Apakah ini bisa berguna, bermanfaat bagiku? Ya, termasuk yang merokok. Coba pertimbangkan dari umum, apakah itu berguna untuk masa depanmu? Sehingga kita juga turut serta menyodorkan kepada kawan-kawan kita. Apakah itu juga berguna? Atau mungkin begadang di kafe sampai larut-larut malam. Apakah itu berguna bagimu untuk masa depanmu? Coba dipertimbangkan masing-masing seperti apa yang katakan oleh Paulus, termasuk dalam hal makanan. Inti poinnya adalah supaya kita tetap menghargai siapapun di lingkungan kita. Amang sudah jelaskan tadi, ketika kita mungkin di Bandung ini persoalan pakai anting-anting, no problem. Tapi kalau di Bali, ketika di Bandung ini kita pakai anting-anting, itu jadi persoalan bagi orang tua, bagi orang-orang yang melihat kita. Tapi kalau kita di Bali itu tidak persoalan. Maka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi penyesuaian diri supaya tidak menjadi batu sandungan sangat perlu bagi kita. Ya, itu yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, be yourself to be the best before your God. Jadilah yang terbaik di hadapan Tuhanmu, Yesus Kristus. Jadilah yang terbaik. Maka Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah.
bersyukur lewat firman-Mu yang menguatkan kami serta mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Sebagai orang-orang yang telah Engkau merdekakan anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi teladan dan lebih mengutamakan kasih daripada keinginan kami sendiri, keegoan kami, kebebasan kami Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Paulus, lebih baik aku tidak makan daging jika itu menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Biarlah kami Tuhan menguasai, mengontrol diri kami. Biarlah kami Tuhan tidak menjadi batu sandungan bagi setiap orang di sekeliling kami. Biarlah kami hikmat lewat Roh Kudus Tuhan untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang ingin kami lakukan, dan juga untuk melihat orang-orang yang di sekeliling kami, supaya jangan lewat perkataan, perbuatan, cara jalan kami, dan juga makanan kami ke orang-orang lain yang ada di sekeliling kami tidak tersandung oleh karena sikap kami. Mari bantu kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan, secara khusus mengarahkan, menuntun semua orang-orang untuk semakin dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mana
Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami pada ibadah sore ini. Kami merasakan itu ya Tuhan. Oleh karena itu, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena ibadah sore ini sudah berjalan dengan baik. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu itu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Amang Pendeta Rio Nababan MTH STH. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi suluh kehidupan bagi kami seluruhnya yang hadir di sini. Terutama ya Tuhan, kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Biarkanlah firman itu bertumbuh untuk kami, sehingga bisa menjadi ibadah bagi orang lain juga ya Tuhan, sehingga banyak yang bertobat dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, terutama ya Tuhan, Enababan Boru Tapu Bolon, Situa M. Emeritus M. Hutagalung, D. Purba Boru Nababan, Situa P. Lumbanturuan Boru Pasaribu, Nyonya Silitonga Boru Marpaung, J. Sinaga Boru Hutasoit. Kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau memulihkan segala penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah kami di hari yang akan datang dalam sukacita. Begitu juga ya Tuhan, kepada saudara-saudari kami yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, yang mengalami sakit penyakit. Engkau sembuhkan juga ya Tuhan, Engkau berkati segala obat yang dimakan, sehingga kami dapat berkumpul di hari yang akan datang dalam sukacita. Ya Tuhan, kami juga secara khusus berdoa supaya dalam program-program gereja-Mu ini bisa tercapai dengan baik dalam minggu ini, yaitu sermon perhaladu pembinaan calon sintua, sermon guru sekolah minggu, penelaahan Alkitab, belajar katekisasi sidi, hari ulang tahun HKI Dame ke-52 yang barusan sudah dirayakan hari ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa kepada saudara kami yang hari ini tanggal 8 Januari 2024 telah Engkau berikan seorang anak kedua untuk keluarga Dedi Chandra Lumbanturuan Boru Simamora, dan kepada saudari kami Nyonya R. Sinaga Boru Butar-Butar. Engkau telah memberikan anak kepada mereka ini ya Tuhan. Engkau berikanlah itu, Engkau menjadikan anak itu menjadi anak yang baik dan sehat dalam pertumbuhannya. Kehendak ke depannya ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Begitu juga ya Tuhan, secara khusus kami berdoa kepada saudara kami yang mengalami duka cita, yaitu ya Tuhan yang telah Engkau panggil Bapak kepada Bapak Lasprius Sibagariang Boru Pandiangan. Begitu juga ya Tuhan kepada saudara kami Situa JT Lumban Gaul Boru Siburian.
Ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang mengalami duka cita tersebut, supaya Engkau memberikan kepada mereka, ya Tuhan, pengampunan dan kekuatan cepat terhibur, ya Tuhan, kepada keluarga yang ditinggal. Kami percaya dan yakin, ya Tuhan, Engkau akan memberikan penghiburan itu kepada mereka. Ya Tuhan, hari ini juga terima kasih yang telah diberikan acara penghiburan hari ini pada minggu siang, yaitu kepada keluarga Nyonya M. Nababan Boru Siburian. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami itu. Terpujilah yang Engkau Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus kepada generasi-generasi kami ini, supaya Engkau memberikan kepintaran untuk anak-anak kami ini, sehingga anak-anak kami ini, ya Tuhan, bisa menjadi anak yang baik dan anak yang menjunjung tinggi atas nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga, ya Tuhan, secara khusus kami berdoa kepada negara kami ini, karena sebentar lagi juga, ya Tuhan, pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan untuk pemilihan umum presiden dan legislatif. Engkaulah, ya Tuhan, yang memilih siapapun yang menjadi pemimpin untuk negara kami ini. Kami ingin, ya Tuhan, negara kami ini menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami dalam damai dan sukacita. Ya Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Pemimpin mulai dari presiden sampai tingkat RT RW. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang mengajari mereka untuk memimpin negara kami ini, sehingga kami antar bangsa kami, antar sesama kami bisa hidup sejahtera untuk berdampingan. Terima kasih, ya Tuhan, kalaupun sebentar kami akan mau pulang dari gerejamu ini. Berkati kami seluruhnya, ya Tuhan. Hantarkan kami sehingga kami bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih, ya Tuhan, ampuni dosa kami dari segala perbuatan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, menaikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
satu, dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Shalom buat kita semuanya. Bersatu dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan Adonai, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, membina kepada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu